Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai kids, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kids, kembali di pelajaran bahasa Indonesia, masih di tema 8, namun subtemanya sudah subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. KD-nya KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita teks fiksi. Oke, let's check this out. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Kita baca teks cerita tentang Sangkuriang ya. Nah, nanti kalian cari manakah tokoh protagonis dan antagonisnya. Oke, silakan baca cerita berikut. Selanjutnya, mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan atau berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Sekarang kita dengarkan cerita tentang asal-usul Minangkabau. Asal mula negari Minangkabau. Pada zaman dahulu, di daerah Sumatera Barat, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang makmur dan damai dipimpin oleh raja yang bijaksana. Suatu masa, Kerajaan Majapahit akan menaklukkan Kerajaan Pagaruyung. Sang raja mendengar kabar tersebut dan mengumpulkan para penasehat kerajaan. Raja yang bijaksana mendengarkan semua nasihat, sampai pada salah satu penasehat kerajaan. "Paduka raja yang bijaksana, kita sebaiknya menghindari pertumpahan darah dan mengajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, kita ajak bertanding kerbau." Raja yang bijaksana menerima nasihat tersebut. Dengan segera, sang raja memerintahkan seluruh dayang-dayang yang ada di istana untuk mengenakan pakaian yang indah dan membuat makanan yang lezat. Sampailah pada hari di mana pasukan Majapahit dengan persenjataan lengkap tiba di Kerajaan Pagaruyung. Tak berapa lama, utusan raja beserta arak-arakan dayang yang cantik jelita tiba sambil membawa makanan yang lezat. Pasukan Majapahit yang siap untuk menyerang melihat kejadian tersebut terheran-heran. "Selamat datang di Kerajaan Pagaruyung. Hamba diutus raja untuk menjamu
dan menghibur seluruh pasukan Majapahit. Ucap salah satu dayang. Pasukan Majapahit mulai kehilangan semangat untuk berperang setelah menyantap semua makanan lezat yang dihidangkan sambil ditemani oleh dayang-dayang. Setelah itu, para panglima perang diajak untuk menghadap Raja Pagaruyung. Selamat datang, tuan-tuan di Kerajaan Pagaruyung. Sambut sang raja dengan ramah. Ada apa gerangan yang membawa tuan kemari? Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Kerajaan Pagaruyung, ucap Panglima Perang Majapahit. Sang raja memberikan penjelasan kepada Panglima Perang Majapahit. Untuk menghindari pertumpahan darah di antara kedua belah pihak, bagaimana kalau peperangan diganti dengan adu kerbau? Panglima Perang Majapahit terdiam sejenak, dikarenakan semangat berperang sudah hilang. Maka Panglima Perang Majapahit pun setuju. Baiklah, Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka, jawab Panglima Perang Majapahit. Panglima Perang Majapahit memilih seekor kerbau yang paling kuat dan besar. Sedangkan Raja Pagaruyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu. Sehari sebelum pertandingan tiba, anak kerbau tersebut tidak diberi makan dan pada moncongnya dipasang pisau yang tajam. Keesokan harinya, pertandingan adu kerbau pun tiba. Kedua belah pihak memberikan semangat pada kerbau aduan mereka. Kedua kerbau tersebut dilepas. Kerbau milik Kerajaan Majapahit terlihat beringas dan liar. Sedangkan anak kerbau milik Kerajaan Pagaruyung, dikarenakan tidak diberi makan sehari sebelumnya, segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar itu karena mengira induknya. Perut kerbau milik Majapahit pun terluka karena tusukan pisau tajam yang dipasang di moncong anak kerbau tersebut. Kerbau besar milik Kerajaan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Penonton pun bersorak-sorak gembira. Akhirnya, pasukan Majapahit dinyatakan kalah. Mereka pun kembali ke Kerajaan Majapahit. Berita kemenangan Kerajaan Pagaruyung yang mengalahkan Majapahit dalam adu kerbau menyebar. Masyarakat menyebutnya Minangkabau, yang berarti menang kerbau. Sejak itulah, tempat adu kerbau tersebut dinamakan Nagari Minangkabau, yaitu desa yang bernama Minangkabau. Untuk mengenang kejadian tersebut, penduduk membuat sebuah rumah yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Pesan moral bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar di dalam menyelesaikan masalah. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Masih ingatkah kalian dengan tokoh protagonis dan antagonis di dalam suatu cerita fiksi? Untuk mengetahuinya, kamu perlu membaca teks fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya atau alurnya ya. Selain itu, kamu juga dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut.
Lantas bagaimana sih menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, tengah, dan bagian akhir secara cepat. Yang kedua, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Ini selalu ya, keywords itu atau kata kunci selalu harus kita pahami, kita ketahui. Kemudian yang ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Bisa dipahami ya? Kids, tadi kalian sudah menyimak tentang cerita ya, tentang asal-usul Minangkabau. Oke, lalu kalian jelaskan bagaimana sih karakter tokoh raja, peternak kerba, dan pasukan asing dalam cerita tersebut. Menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam hal ini fabel ya. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Misalnya, kancil ya. Kancil melambangkan kecerdikan. Serigala menggambarkan keserakahan. Burung elang menggambarkan kegagahan. Harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan. Sedangkan semut, binatang yang kecil, menggambarkan sikap kerjasama. Bisa dipahami ya? Kids, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Tak lupa jaga selalu kesehatan, tetap melakukan prokes ya, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Tak lupa juga makan makanan yang bergizi yang sehat. Kemudian yang paling utama adalah berdoa, minta kepada Allah supaya kita semuanya selalu diberi sehat, perlindungan, penjagaan, kekuatan, kesabaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.